Drama Korea dengan genre komedi romance telah menjadi salah satu genre yang populer di kalangan pecinta drakor. Genre ini menghadirkan perpaduan sempurna antara kisah cinta romantis digabungkan dengan humor yang menghibur. Tak heran jika genre ini selalu berhasil mencuri hati penonton dengan kisah cinta yang manis dan karakter-karakter yang jenaka. Mulai dari cerita yang ringan hingga konflik yang mendebarkan. Untuk kalian yang sedang mencari drakor bergenre komedi romance, kami telah merangkumnya dalam list yang kami buat kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami. My Dearest Nemesis. My Dearest Nemesis merupakan drama yang diadaptasi dari serial webtoon populer yang berjudul He's a Black Dragon, karya Ye Jin Yang. Drama ini menceritakan kisah cinta yang unik antara Baek So Jung yang diperankan Moon Ga Young dan Ban Jo Yoon diperankan Choi Hyun Wook. Kisah cinta bermula saat Baek So Jung bertemu Ban Jo Yoon melalui game online pada awal tahun 2000-an. Dalam game tersebut, mereka menjalin hubungan romantis tanpa mengetahui identitas asli masing-masing. Namun, hubungan virtual mereka kandas karena kesalahpahaman. 16 tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka dalam dunia nyata di Yongsun Department Store. Baek So Jung kini menjadi pemimpin tim perencanaan yang ambisius dan pekerja keras, dan dikenal dengan julukan pembunuh direktur karena ketegasannya menghadapi atasan. Sementara Ban Jo Yoon menjadi pewaris perusahaan dan menjadi direktur divisi strategis yang merupakan bos baru dari Baek So Jung. Pertemuan keduanya penuh dengan ketegangan akibat masa lalu yang belum terselesaikan. Love Scott. Drama ini menceritakan tentang Kang Ji Hyun yang merupakan seorang CEO sukses dan perfeksionis dari perusahaan headhunting ternama bernama Peoples. Di sisi lain ada Yoo Eun Ho yang merupakan seorang ayah tunggal yang tidak hanya terampil dalam pekerjaan, tetapi juga mahir dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak perempuannya yang bernama Byul. Hubungan keduanya dimulai dengan kesalahpahaman dan ketegangan. Tapi seiring waktu, interaksi di lingkungan kerja memicu benih-benih asmara. Drama ini menonjolkan subversi peran gender di mana Ji-yoon sebagai bos wanita yang kuat dipasangkan dengan Eun Ho, pria yang lembut dan perhatian, menciptakan kisah cinta yang segar dan realistis. Selain romansa, drama ini menyuguhkan isu parenting, persaingan bisnis, dan lingkungan kerja yang wholesome, diperkaya dengan chemistry kuat antara para pemeran dan alur cerita yang ringan namun penuh makna. Undercover High School. Undercover High School merupakan drama Korea bergenre action, komedi, dan romance yang tayang perdana pada 21 Februari 2025. Drama ini menceritakan Jung Hae-sung yang merupakan agen elit Badan Intelijen Nasional Korea Selatan yang pangkatnya diturunkan setelah kegagalan dalam sebuah misi besar. Untuk menebus kesalahannya, Hae-sung diberi tugas rahasia untuk menyamar sebagai siswa SMA di Byongmun High School dan melacak emas batangan Kaisar Gojong yang hilang. Di SMA Byongmun, Hae-sung bertemu dengan Oh So-ah yang merupakan wali kelasnya. Seiring berjalannya waktu, So-ah mulai mencurigai kemiripan Hae-sung dengan cinta pertamanya di masa kecil, yang meninggalkan luka emosional baginya. Sementara saat menjalankan misinya, Hae-sung terlihat dalam dinamika sekolah, termasuk kasus perundungan dan konflik antar siswa, sembari mengungkap korupsi gelap yang tersembunyi di balik kemewahan sekolah. Misi pencarian emas ini ternyata juga terhubung dengan misteri hilangnya ayah Hae-sung, seorang agen Badan Intelijen Nasional Korea Selatan yang menghilang 20 tahun lalu. Good Boy. Drama ini mengisahkan sekelompok mantan atlet Olimpiade yang beralih profesi menjadi polisi melalui program rekrutmen khusus, membentuk tim unik bernama Olympic Avengers untuk melawan kejahatan besar dan ketidakadilan.
Yeon Dongju yang diperankan oleh Park Bo Gum merupakan seorang mantan petinju peraih medali emas, berjuang mengatasi trauma dan skandal yang memaksanya pensiun dari dunia olahraga. Di sisi lain, Ji Hana yang diperankan Kim So Yoon merupakan mantan penembak jitu peraih medali emas, dikenal karena prestasi dan pesonanya. Tetapi sebuah insiden memaksanya meninggalkan dunia olahraga dan menjadi perwira patroli senior yang pemberani. Selain Dongju dan Hana, tim ini juga memiliki anggota lain seperti Kim Jong Hyun, mantan atlet anggar peraih medali perak yang kini menjadi sersan. Ko Man Sik, mantan pegulat peraih medali perunggu yang memimpin tim. Dan Sing Jae Hong, mantan pelempar cakram peraih medali perunggu yang menjadi kopral. Mereka berhadapan dengan Min Jo Young, seorang petugas bea cukai yang menyamar sebagai antagonis misterius yang mengendalikan kota Insong. Dengan latar belakang dunia kepolisian yang penuh korupsi, tim ini memanfaatkan keterampilan atletik mereka untuk mengungkap sindikat kejahatan besar. Tastefully Yours. Tastefully Yours menceritakan Han Bom-woo, seorang pewaris Hansang Group yang merupakan konglomerasi makanan terbesar di Korea. Meski sukses secara bisnis, Bom-woo adalah sosok materialistis yang tidak peduli dengan cita rasa makanan dan hanya berfokus pada keuntungan dan ambisi meraih 3 bintang Diamond Guide untuk mengamankan posisinya sebagai penerus perusahaan mengalahkan kakaknya Han Son-woo. Dalam perjalanan mencari resep inovatif, ia bertemu Mo Yeon-ju, seorang koki idealis yang mengelola restoran satu meja tanpa papan nama di sudut terpencil Yeonju. Yeonju sangat berdedikasi pada cita rasa, menanam sendiri bahan makanan, dan bahkan mendaki gunung untuk mendapatkan bahan baku terbaik. Pertemuan mereka yang penuh konflik awalnya dipicu oleh perbedaan filosofi. Bom-woo yang dingin dan bisnis-oriented berbenturan dengan Yeonju yang penuh semangat dan otentik. Namun saat mereka bekerja sama mengelola restoran kecil di Yeonju, keduanya mulai saling memahami. Bom-woo belajar menghargai makna emosional di balik kuliner, sementara Yeonju menemukan cara menyeimbangkan idealisme dengan realitas dunia bisnis. Kisah cinta mereka berkembang di tengah persaingan keluarga, intrik korporasi, dan drama, seperti munculnya mantan kekasih Yeonju, Yoo Yeon-sok, serta konflik seputar resep curian dan sabotase. The Potato Lab. The Potato Lab adalah drama Korea bergenre komedi romance yang tayang perdana pada 1 Maret 2025. Drama ini diperankan oleh Lee Sun Bin sebagai Kim Mi Kyung dan Kang Tae-oh sebagai So Baek-ho, serta pemeran pendukung seperti Lee Hak-jo, Kim Ga-eun, Kwak Jang-hyung. Drama ini berlatar di sebuah lembaga penelitian kentang di lembah pegunungan pedesaan yang mengisahkan Kim Mi Kyung, seorang peneliti berpengalaman 12 tahun yang terobsesi dengan kentang. Meski kerap disangka pengangguran karena penampilannya yang eksentrik, Mi Kyung adalah ahli biologi yang berdedikasi, mengerjakan proyek rahasia untuk menciptakan varietas kentang unggul bernama Migyeong. Konflik muncul ketika Baek-ho yang dijuluki Tin Man karena sikapnya yang logis dan kurang bersosialisasi melakukan inspeksi mendadak dan mengancam menutup laboratorium demi pemotongan anggaran. Mi Kyung dengan sifatnya yang berapi-api dan kadang berlebihan menentangnya, memicu pertengkaran kocak namun penuh ketegangan. Seiring waktu, dinamika enemies to lovers mereka berkembang menjadi romansa kantor yang manis, diwarnai komedi absurd dan interaksi dengan penduduk desa serta rekan kerja yang unik. Drama ini juga menyentuh hubungan masa lalu Mi Kyung dengan mantan pacarnya, Park Ki-se, yang merupakan direktur eksekutif Wonhan Retail, yang menambah intrik emosional. The Haunted Palace. Drama Korea ini berlatar di istana Joseon yang dipenuhi roh-roh perempuan pendendam dan makhluk gaib. Yeon-gap yang merupakan seorang pejabat kerajaan tampan dan bereputasi baik mengalami perubahan drastis ketika tubuhnya dirasuki oleh Imogi, makhluk mitologi Korea berwujud ular yang bercita-cita naik ke surga. Akibatnya, ia dicap kehilangan akal sehat oleh orang-orang sekitar. Imogi ini ternyata memiliki hubungan dengan Yori yang merupakan cinta pertama dari Yeon-gap dan cucu seorang dukun terkenal.
Meski Yori memiliki bakat spiritual, ia menolak takdirnya sebagai medium roh dan memilih menjadi pengrajin kaca. Namun, tubuh Yori diincar oleh roh pendendam yang membenci keluarga kerajaan. Di sisi lain, Raja Yisong, seorang reformis yang bercita-cita memperkuat Joseon, berjuang menghadapi kejadian aneh dan mengerikan di istana yang mengancam visinya. Raja Yisong bersama Yeongap yang berbagi tubuh dengan Imogi bernama Gang Chori dan Yori bekerja untuk mengungkap rahasia kelam di balik roh-roh pendendam dan konspirasi istana. Drama ini menggabungkan aksi melawan roh jahat, komedi dari interaksi Yeongap dan Yori, serta romansa yang berkembang di tengah ketegangan supernatural. Heavenly Ever After. Heavenly Ever After adalah drama Korea bergenre romansa fantasi dengan sentuhan komedi yang menghibur. Cerita berpusat pada Lee Hae-sok, seorang wanita yang meninggal di usia 80 tahun setelah hidup penuh pengorbanan sebagai tulang punggung keluarga, menyusul suaminya Ko Nak-jun yang lumpuh akibat kecelakaan. Saat tiba di kantor konseling penerimaan surga, Hae-sok membuat keputusan untuk mempertahankan penampilannya sebagai wanita berusia 80 tahun. Terinspirasi dari ucapan Nak-jun bahwa ia paling cantik di usia tersebut. Namun ketika bersatu kembali di surga, ia terkejut melihat Nak-jun yang muncul dalam wujud usia 30-an. Sebagai tukang pos surga yang mengantarkan harapan dari bumi. Hae-sok menjadi satu-satunya penghuni surga yang memilih tidak kembali ke wujud muda, menciptakan dinamika romansa yang tidak biasa. Kehidupan mereka di surga terganggu oleh kemunculan Som-i, seorang wanita misterius yang hanya mengingat nama Nak-jun, memicu kecemburuan dan misteri. Drama ini mengungkap lapisan emosional melalui kisah cinta abadi, trauma masa lalu, dan rahasia tragis tentang kehilangan anak mereka yang hilang di pasar saat kecil dan meninggal akibat kelalaian. Subplot seperti perjalanan Hae-sok ke neraka, festival lotre surga, dan intrik birokrasi alam baka menambah warna pada cerita. Second Shoot at Love. Drama ini mengisahkan Han Geum-jo, seorang mekanik mobil berbakat dengan pengalaman 10 tahun di perusahaan otomotif ternama Korea. Dikenal ramah dan terampil, Geum-jo menganggap dirinya sebagai peminum bijak yang gemar bersosialisasi dengan alkohol. Namun, kebiasaan ini membuatnya kehilangan tunangan, pekerjaan, dan tempat tinggal setelah dianggap sebagai pecandu alkohol. Geum-jo kembali ke kampung halamannya di Bocheon atas desakan ibunya, dan ia bertekad untuk berhenti minum dan memulai hidup baru. Di sana, ia bertemu kembali dengan So I-jun, sahabat sekaligus cinta pertamanya dari SMA sampai kuliah, yang kini menjadi Direktur Pusat Kesehatan Masyarakat Bocheon. Berbeda dengan masa lalu mereka sebagai teman minum, Ui-jun kini membenci alkohol dan aktif mengedukasi bahayanya, membuat hubungan mereka penuh ketegangan. Kisah ini menggambarkan perjalanan Geum-jo menghadapi kecanduan alkohol, didukung oleh keluarga dan teman-temannya, sembari menavigasi hubungan rumit dengan Ui-jun yang menyimpan rahasia masa lalu. Nama Geum-jo yang berarti menahan diri dari alkohol menambah ironi pada karakternya yang berjuang menemukan keseimbangan antara cinta, penyembuhan, dan identitas diri. Drama ini memadukan humor ringan, romansa second chance, dan isu sosial tentang alkoholisme di Korea. The Divorce Insurance. The Divorce Insurance adalah drama Korea bergenre komedi romantis dan drama tempat kerja yang tayang perdana pada 31 Maret 2025. Drama ini mengisahkan Noh Ki-jun, seorang aktuaris berbakat di tim pengembangan produk inovatif di Plus General Insurance yang tampak sempurna dengan kecerdasan dan karisma, namun memiliki sejarah 3 kali perceraian yang menguras jiwa dan keuangannya. Menganggap perceraian sebagai bencana tak terduga, Ki-jun mencetuskan ide unik untuk menciptakan polis asuransi perceraian guna melindungi orang lain dari penderitaan serupa. Ia membentuk tim khusus yang terdiri dari Kang Han-dul, seorang penjamin emisi yang baru bercerai dan ingin memulai hidup baru, An Jong-man, surveyor resiko yang berhati-hati dan sahabat lama Ki-jun,
dan Jung Nare, mantan istri pertama Ki Jun yang kini menjadi analis kuantitatif dan penasehat khusus tim, serta Jo Ayong, penilai kerugian yang menentang pernikahan dan menambah dinamika humor. Cerita mengikuti perjuangan tim ini dalam mengembangkan produk asuransi perceraian, menghadapi tantangan seperti kebocoran informasi rahasia, tuduhan pelanggaran regulasi, dan konflik internal, sembari mengeksplorasi makna cinta, hubungan, dan kebahagiaan pasca perceraian. Ki Jun dan Handul perlahan membangun romansa kantor yang penuh dengan momen canggung namun manis, sementara Nare dan Jongman juga memicu percik asmara. Drama ini memadukan humor ringan, satir sosial tentang stigma perceraian, dan momen emosional. Itulah 10 rekomendasi drama Korea bergenre komedi romance yang rilis di paruh pertama tahun 2025. Jadi, mana nih drama yang paling bikin kalian penasaran? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.